Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monalisa Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 0450982003. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, dari UPBJJ Semarang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer saya, yaitu praktik menggunakan command prompt dengan 20 perintah atau 20 prompt yang sudah tulis ya di sini, yang sudah tertera di sini seperti yang ada di, layar laptop saya saat ini, gitu. Ada 20, ada CD sampai net, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita harus buka aplikasi atau software command prompt kita. Jadi setiap laptop itu harusnya ada command prompt-nya ya, teman-teman. Tinggal ketik aja di sini, type here to search ini tinggal diketik aja. Tuh. Oke, yang pertama kita ada prompt cd. Cd itu apa sih? Cd itu ada change directory. Kita enter. Nah, penjelasannya kenapa kok munculnya seperti ini adalah karena users usersnya itu laptopnya itu HP. Jadi laptop yang saat ini saya pakai itu laptop HP teman-teman. Seperti kalau teman-teman pakainya laptop Asus akan muncul user/Asus. Kalau Lenovo ya users/Lenovo seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang kedua kita lanjut, kita ada CLS atau clear screen. Nah, untuk clear screen sendiri itu membersihkan tampilan layar CMD ya teman-teman, atau merapikan layar CMD. Nah, jadi kalau udah CLS, untuk prompt terakhir yang digunakan sebelum CLS nanti akan hilang teman-teman, atau dibersihkan oleh si prompt CLS ini tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke CLS slash tanda tanya. Oke, untuk CLS slash tanda tanya ini sendiri itu adalah help command teman-teman, yang menampilkan penjelasan fungsi dan format dari perintah CLS seperti itu. Oke, kita CLS dulu lagi. Lanjut ke dir slash tanda tanya lagi. Dir slash tanda tanya, kita enter. Nah, untuk dir slash tanda tanya itu fungsinya untuk menampilkan bantuan dari opsi lengkap dir, biasanya digunakan untuk melihat fungsi folder atau direktori yang aktif seperti itu. Seperti ini ya teman-teman, ada directory hidden files, system files, read only files, gitu. Bla 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 seperti itu. Kita enter dulu, kita CLS lagi, kita lanjut. Kita mengejar waktu ya teman-teman. Karena kalau kelamaan juga upload di YouTube-nya lama ya teman-teman. Oke, setelah dir slash kita ada ipconfig ipconfig ipconfig. Nah, seperti ini. Ipconfig. Oke. Nah, ya kelihatan teman-teman. Untuk ipconfig sendiri itu digunakan untuk melihat jaringan komputer atau IP-IP seperti IP address, terus subnet mask, terus ada default gateway juga seperti ini. Ini kelihatan ya teman-teman, seperti ini kelihatan. Oke, kita ke CLS lagi, kita clear screen lagi teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke IP config slash all. Oke, untuk config slash all sendiri, ini adalah versi lengkapnya dari IP config yang sebelumnya, teman-teman. Ini menampilkan lebih detail gitu loh, teman-teman, kalau bahasanya tuh. Jadi ini config all sendiri ini prompt-nya akan menghasilkan hasil yang lebih detail, konfigurasi jaringan termasuk MAC address dan juga DNS seperti itu. Jadi ini menampilkan konfigurasinya lebih detail daripada prompt config ini tadi. Itu. Oke, kita lanjut ke CLS lagi. Kita lanjut ke IP config tanda tanya. Set. Nah, bentuknya kayak gini ya teman-teman, nanti yang yang muncul kalau config ini. Oke, kita CLS lagi. Oke, ke config release IP config slash release. Oke, untuk IP config release sendiri itu digunakan untuk melepaskan IP address yang sedang digunakan. Biasanya dilakukan sebelum memperbaiki koneksi jaringan gitu.
gitu ya. Kita lanjut langsung ke IP config slash apa itu? Renew. Oke. Untuk IP config slash renew sendiri, setelah kita rilis, kita bisa nih minta IP baru dari server DHCP. Nah, ini sering digunakan saat kita saat koneksi internet kita bermasalah seperti itu ya. Oke, CLS. Terus kita lanjut ke IP config display. IP config slash display. Display apa? Display DNS. Set. Oke, udah kayak gini. Nah, untuk IP config display DNS sendiri ini menampilkan data alamat situs yang pernah diakses oleh komputer. Gini ya. Nah, nama komputer saya tuh laptop noise, teman-teman. HP laptop noise. Ini. Ada recordnya, ada pernah ke 192 ini. Ini. Oke, kita CLS lagi. CLS, clear screen. Terus lanjut. Habis display DNS, kita ada flash DNS. IP config slash DNS flash sorry teman-teman slash DNS K flash DNS oke. Bentar. Nah, untuk flash DNS sendiri itu digunakan untuk menghapus cache atau buangan dari DNS. Biasanya dilakukan saat akses situs tertentu, seperti itu. Nah, ini udah ya successfully flush the DNS resolver cache. Seperti itu. Flush kayak toilet di flush, dibuang gitu. Oke, kita CLS lagi ke IP config register DNS. IP config set register DNS. Oke, untuk IP config register DNS itu digunakan untuk mendapatkan ulang DNS komputer ke server, membantu memperbaiki masalah koneksi jaringan dari domain. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada ping. Kayak di BBM ya, teman-teman, ada ping. Oke. Untuk ping sendiri itu digunakan untuk akses alamat IP atau website. Misal kita ketik ping di google.com, kita bisa cek koneksi internet kita aktif atau tidak. Seperti itu ya. Oke, kita clear screen lagi. Kita lanjut ke NetStat. Oke. Oke, untuk NetStat sendiri, ini akan menampilkan status jaringan kita yang sedang aktif, termasuk port yang digunakan dalam alamat IP tujuan. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini ada establish. Kelihatan ya, untuk NetStat-nya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kita clear screen lagi. Ya. Terus kita ke Tracert. Ini ya, benar tulisnya. Tracert. Oke. Untuk Tracer sendiri itu digunakan untuk melacak jalur koneksi kita ke server tujuan, berguna untuk mendeteksi di mana koneksi internet yang melambat atau cek trace jaringan lama gitu nih. Oke ya, bisa dilihat. Oke, kita langsung CLS lagi. Kita masuk ke ping. Oke. Untuk ping sendiri ini mirip sama Tracer teman-teman, tapi lebih detail karena menampilkan setiap itunya. Nih, seperti ini. Gitu. Oke, kita CLS lagi. Kita turun lagi ke NS lookup. NS look salah. NS lookup. Oke. Nah, untuk NS lookup sendiri tujuannya untuk mencari informasi DNS dari domain. Nah, ini kan nggak tahu ya, servernya kita nggak tahu nyambung kemana. Ini addressnya di 182.8.8.64.13 seperti itu. Ini kita close dulu, kita masuk command prompt lagi. Habis NS lookup kita ada gimana itu bacanya? Gini. Set. Nah, untuk NS sendiri itu digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan secara manual. Jaringannya
misalnya WiFi dan firewall gitu ya, teman-teman. Oke, kita tutup dulu, kita buka lagi, terus kita ada root, 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 kayak apa itu? Root, root, set. Oke, untuk root sendiri, ini fungsinya untuk mengubah table root jaringan berguna untuk menentukan jalur data komputer ataupun jaringan lokal, seperti itu ya. Nih, bisa dilihat ya di sini. Oke, udah. CLS lagi. Oke, yang terakhir kita ada net. Kita coba net. Net. Nah, net sendiri ini untuk melihat daftar komputer di jaringan dan membuat shareholder atau mengatur user. Gitu. Di sini udah kelihatan net. Ini ada account, komputer, config, continue, file, group, help, dan lain-lain. Sini gitu. Oke, sudah. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 20 prompt tersebut ya teman-teman, di komen prompt sesuai dengan perintah tugasnya seperti itu. Nah, cukup sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya ataupun dari kata-kata saya dalam video tugas ini, harap maklum dan juga bimbingannya apabila ada kesalahan dari tugas saya ya. Jadi sekian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.